Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia. Apa kabar? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang matrik. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Baiklah, kita akan melanjutkan. Wabizidni ilma warzuqni fahmah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Materi hari ini berkaitan tentang matrik. Tahukah kamu bahwa mempelajari matrik dalam matematika biasanya banyak digunakan dalam sistem. Salah satunya adalah sistem komputer. Pemanfaatan dari matrik ini di samping di dalam sebuah sistem komputer atau pada bidang keamanan komputer, juga untuk pemrograman yang membutuhkan array dalam ilmu komputer. Nah, selain itu, biasanya enkripsi data dapat dilakukan dengan menggunakan beragam dari operasi matrik yang digunakan. Jadi, bagi yang ingin menjadi seorang programmer atau yang masuk ke jurusan teknik atau yang mempelajari tentang informatika, biasanya akan sering bertemu dengan materi matrik ini. Sekarang akan kita lihat bersama-sama materi matrik dari yang ini. Bisa kita mulai dari pertama adalah pengertiannya, kemudian yang kedua dari operasi matrik itu sendiri, yang ketiga kita lihat nanti jenis-jenis matrik yang kita pelajari, kemudian yang berikutnya adalah determinan matrik. Yang terakhir adalah intercept matrik. Nah, sudah disebutkan di awal bahwasanya kita akan mempelajari bagaimana tentang definisi dari sebuah matrik. Apakah yang dimaksud dengan matrik? Matrik adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Nah, susunan-susunan bilangan-bilangan yang berbentuk segi panjang ini yang sudah diatur tadi di dalam baris ataupun kolom yang dibatasi oleh kurung. Nah, bilangan yang tersusun tadi ada yang disebut dengan elemen atau unsur dari sebuah matrik. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau secara horizontal. Sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan tegak atau dalam bentuk vertikal. Sedangkan ordomatrik adalah banyaknya elemen baris atau banyaknya elemen kolom dari suatu matrik. Jika suatu matrik tadi memiliki baris atau memiliki kolom, maka matrik itu disebut dengan ordo I kali J. Jika baris dinyatakan dalam I, kemudian kolom dinyatakan dalam J, maka matrik tersebut bisa disebut dengan berordo I kali J, yang dapat kita tuliskan menjadi A dikali J dikali I. Notasi matrik. Nama matrik biasanya menggunakan huruf besar. Anggota-anggota matrik dapat berupa huruf kecil maupun angka.
Matrik ini yang biasanya ditandai atau diberikan atau menggunakan tanda kurung, ada kurung biasa atau namanya kurung siku. Seperti contoh berikut. A adalah matrik A yang dimana anggota atau elemen atau unsurnya min 1, 3, 2, 5, 7, dan 6. Matrik B bisa berupa huruf, yaitu huruf kecil A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang berikutnya adalah ordomatrik. Ordomatrik itu biasanya disebut juga dengan ukuran matrik, di mana terdapat banyaknya baris secara horizontal dan banyaknya kolom secara garis vertikal yang terdapat dalam suatu matrik. Jadi, suatu matrik yang mempunyai M baris dan M kolom disebut dengan matrik berordo atau yang berukuran M dikali M. Misalnya kita buat sebuah notasi dalam bentuk notasi A atau matrik A, maka sama dengan matrik A I kali J. Nah, untuk memudahkan menunjuk suatu matrik, maka kita akan menyatakan dalam bentuk A11, A12, A13, sampai dia menjadi A1N. Kemudian berikutnya di baris kedua, A21, A22, dan A2. Dan nanti dinyatakan dalam bentuk 2N dan berikut seterusnya. Maka dengan demikian, I ini adalah baris, kemudian J-nya ini adalah kolom. Ya, baris ke samping itu dinyatakan dalam bentuk baris, sedangkan ke bawah itu disebut dengan kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan ini kolom ke M. Begitupun dengan baris. Ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Sebuah matrik dapat kita lihat dalam sebuah contoh, misalnya seperti ini. Matrik A merupakan matrik berordo 4 kali 2. Maka matriknya kita tulis dalam bentuk 4 kolom, kemudian 2 baris. Nah, bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matrik ini dinamakan dengan entry dalam matrik atau disebut juga dengan elemen dan unsur. Ini merupakan elemennya. Semua angka ini atau entry dalam matrik ini merupakan elemen dari sebuah matrik atau unsur. Notasi dalam sebuah matrik, jika terdapat sebuah matrik A, maka A11, A12, kemudian A ke N. Nah, ini yang dinamakan dengan baris. Sedangkan A11, A21, dan seterusnya itu dinamakan dengan kolom. Matrik yang berukuran M dikali N atau berorde M dikali N. Sedangkan unsurnya yang ini dinyatakan dalam bentuk unsur dari sebuah matrik. Matrik baris atau dan kolom
Ya. Yang pertama adalah matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang hanya memiliki satu baris. Contoh matrik C, maka susunan elemennya dalam bentuk satu baris yang diisi dari angka 1, 2, 1, 4 di contoh yang berikut ini. Kemudian untuk matrik kolom adalah matrik yang hanya mempunyai satu kolom. Contohnya adalah matrik E yang diberikan oleh elemen atau unsurnya diwakili oleh angka 1, 3, dan 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan matrik baris, kemudian ini yang dinyatakan dalam matrik kolom. Berikutnya kita lihat adalah matrik A itu sama dengan matrik B. Jika dua buah matrik, ada matrik A kemudian ada matrik B, dikatakan sama. Matrik A sama dengan matrik B apabila matrik A dan matrik B mempunyai baris dan kolom yang sama. Artinya dia memiliki ordo yang sama. Dan semua unsur yang terkandung di dalamnya juga sama. Di mana A kali I kali J sama dengan B dikali I dikali J. Di mana AIJ merupakan elemen matrik A dari baris I dan kolom J. Sedangkan B IJ sama dengan elemen matrik B dari baris I dan kolom J. Maka jika kita nyatakan matrik A sama dengan matrik B, maka akan kita lihat bahwa matrik A dengan elemen 2401 dan matrik B juga jika sama berarti 2401. Maka ini dinyatakan dalam matrik yang sama. Matrik A sama dengan matrik B. Berbeda jika pernyataannya kita buat matrik A tidak sama dengan matrik B. Misal matrik A itu dengan elemen 2, 4, 2, kemudian 0, 1, dan 5. Kemudian matrik B-nya itu 1, 4, dan 3, 2, 1. Artinya sebuah matrik A dengan sebuah matrik B itu dinyatakan tidak sama. Karena apa? Karena dia memiliki ordo yang berbeda. Sedangkan yang sama itu tadi sudah kita nyatakan bahwasanya dia memiliki jumlah baris yang sama atau kolom yang sama. Artinya dia berordo yang sama. Kemudian kita lihat berikutnya adalah operasi matrik dalam bentuk penjumlahan matrik. Apabila A dan B atau matrik A dan B merupakan dua matrik yang berukuran sama, maka hasil penjumlahan matrik A ditambah dengan matrik B adalah matrik yang diperoleh dengan penambahan bersama-sama entry yang seletak atau yang bersesuaian dengan kedua matrik tersebut. Matrik-matrik yang berordo atau ukurannya berbeda tidak akan dapat ditambahkan. Jadi artinya untuk bisa menjumlahkan sebuah matrik, maka dia harus memiliki ordo atau ukuran yang sama. Contoh, matrik A-nya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33 untuk sebuah matrik A. Dan untuk sebuah matrik B, B11, B12, B13, B21, B22, dan B23, B31, dan B32, serta B33. Artinya, kedua dari matrik ini, matrik A dan matrik B itu memiliki entry yang sama atau elemen yang sama. Maka ini akan memudahkan kita untuk menjumlahkan sebuah matrik.
Maka matrik A ditambah dengan matrik B. Maka hasilnya adalah A11 ditambah B11, A12 ditambah dengan B12, A13 ditambah dengan B13, B A21 ditambah B21, A22 ditambah B22, A23 ditambah B23, A31 ditambah B31, dan A32 ditambah B32, dan selanjutnya A33 ditambah B33. Contoh soal untuk penjumlahan matrik. Misalnya sebuah matrik A diberikan elemen 4, 2, min 1, 3, 2, dan min 2. Sedangkan matrik B-nya adalah elemennya 3, min 4, 2, 1, 1, dan min 2. Maka untuk kita bisa menjumlahkan matrik ini, maka elemen A dari matrik A, kemudian elemen B dari matrik B bisa kita jumlahkan. Disesuaikan dengan urutannya. A11 berarti nanti ditambahkan dengan B11. Artinya ini bisa kita lihat 4 ditambah dengan 3, 2 ditambah dengan dikurang dengan min 4, min 1 ditambah dengan 2, 3 ditambah dengan 1, kemudian 2 ditambah 1, dan min 2 dikurang min 2. Nah, setelah kita susun matrik A dan matrik B, tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 3 sama dengan 7, min 1 dikurang 2 sama dengan 1, tambah 2 sama dengan 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 2 dikurang min 4 sama dengan min 4, 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan min 2 dikurang 2 adalah min 4. Maka hasil dari penjumlahan dari sebuah matrik A dan matrik B adalah memiliki nilai elemen 7, min 2, 1, 4, 3, dan min 4. Berikutnya pengurangan matrik. Pada prinsipnya hampir sama dengan penjumlahan, hanya ditandai dengan tanda pengurangan, di mana jika sebuah matrik A dan matrik B itu memiliki ukuran yang sama, kemudian sama-sama dikurangkan bersama entry yang seletak atau yang bersesuaian. Ya, artinya tidak hampir sama dengan tanda penjumlahan, hanya tandanya saja berubah menjadi pengurangan. A11 dikurang B11 sampai dia kepada A33 dikurang dengan B33. Contohnya adalah jika diberikan sebuah elemen A dengan angkanya 1, 0, min 1, 2, 2, min 3, 3, 4, 0 dengan matrik A, kemudian matrik B elemennya 1, 1, 1, min 1, 2, 4, 3, 4, 2, maka posisinya ini kita kurangkan. 1 dikurang 1, 0 dikurang 1, min 1 dikurang 1 sampai di baris yang ketiga. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 1, 0, 0 dikurang 1, min 1, min 1 dikurang min 1, min 2, 2 ditambah 1, 3, 2 dikurang 2, 0, min 3 dikurang 4 adalah 7, dan 3 dikurang 3 adalah 0, 4 dikurang 4 adalah 0, dan 2 dikurang 2 adalah 2. Inilah hasil dari operasi penjumlahan terhadap pengurangan sebuah matrik, matrik A dikurang dengan matrik B. Kemudian berikutnya adalah kita lihat perkalian dalam sebuah matrik.
biasanya dinyatakan dengan menggunakan skalar. Jika K adalah sebuah bilangan skalar dan matriknya adalah AIJ, maka matrik KA-nya, skalarnya itu adalah suatu matrik yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matrik A dengan K. Mengalihkan matrik tadi dengan skalar dapat dituliskan dengan di depan atau di belakang matrik. Contoh, skalar sama dengan K dikali dengan matrik A, atau sama juga dengan A dikali dengan K. Jika sebuah matrik A kita berikan sebuah elemen 3, 8, 5, 1. Kemudian K-nya adalah 4, berarti 4 dikalikan matrik A. Maka bagian elemen-elemen yang terdapat di dalam sebuah ordo tadi kita kalikan dengan nilainya 4. Maka 4 dikali 3, 4 dikali 8, 4 dikali 5, dan 4 dikali 1. Maka hasil dari 4 kali matrik, maka hasilnya adalah 12, 32, 20, dan 4. Hasil dari perkalian sebuah matrik dengan skalar dengan nilainya adalah K-nya sama dengan 4. Perkalian matrik dengan skalar itu bisa kita lakukan, bisa juga kita gunakan dengan mengikuti sifat-sifat dari perkalian matrik itu sendiri. Yang pertama adalah K dikali dengan, buka kurung, B dikali C. Matrik B ditambah dengan matrik C. Maka dia akan sama nilainya K dikali B ditambah dengan K dikali C, atau K dikali matrik B atau K dikali dengan matrik C. Begitupun untuk operasi pengurangan. Ya, hanya yang membedakannya adalah tandanya saja. Kemudian jika ada skalarnya 1 dan 2, nilai K-nya 1 dan nilai K2, maka K1 ditambah K2 ditutup kurung dikalikan dengan C, matrik C, maka bisa kita uraikan sama dengan K1C ditambah dengan K2C untuk penjumlahan, dan begitu pun untuk pengurangan. Hanya yang membedakan adalah tandanya saja. Yang pertama untuk penjumlahan, yang kedua adalah untuk pengurangan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah perkalian. K1 dikali dengan K2 dikali dengan C. Maka nilainya sama K1 buka kurung K2 kali dengan C. Perkalian matrik dengan skalar. Ya, kita coba beri contoh berikut. Contoh adalah matrik A dan matrik B. Matrik A-nya adalah 0, 1, 2, dan 1. Matrik B-nya adalah 3, 4, 1, 1. Dengan nilai K-nya adalah 2. Maka bisa kita uraikan K buka kurung kali matrik A ditambah B. Artinya bisa kita keluarkan atau kita gunakan. K kita ganti dengan angka 2, kemudian dikalikan ke matrik A dan B. Bisa jadi sama dengan 2A ditambah dengan 2B. Mari kita buktikan bersama-sama. 2A ditambah B sama dengan, ya, 2 dikali matriknya 0, 1, 2, min 1. Ditambah matrik B-nya adalah 3, 4,
Maka untuk nilainya didapatkan 2 tambah 35, kita kalikan dengan elemen matriks C, maka hasilnya adalah 5, 5, 10, dan min 5. Kemudian kita coba untuk menguraikan K1 dikali matriks C ditambah K2 dikali matriks C. 2 dikali matriks C ditambah 3 dikali matriks C. Dapatkan hasilnya adalah 2, 2, 4, min 2. Kemudian yang dikalikan dengan 3, 3, 3, 6, dan min 3. Maka hasilnya adalah 5, 5, 10, dan min 5. Artinya terbukti bahwasanya nilai dari K1 ditambah K2 dikali dengan C, kemudian K1 dikali dengan matriks C ditambah K2 dikali dengan matriks C. Perkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif. Karena apa? Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama sama dengan jumlah banyaknya baris pada matriks kedua. Jika matriks A berukuran M kali N, maka matriks B berukuran N dikali P. Maka hasil dari perkalian A dikali B adalah suatu matriks C, di mana dia sama dengan C I dikali J dengan berukuran M kali P, di mana sebuah matriks A ada M dikali N,
kemudian B, N dikali P, maka matriks A dan B hasilnya adalah N dikali dengan P. Ingat, di dalam dunia matematika, jika ada nilainya yang sama, itu bisa kita hilangkan. Makanya, matriks A dikali B, dia memberikan sebuah hasil adalah M dikali dengan P. Perkalian matriks yang berikutnya adalah misalnya matriks baris dikalikan dengan matriks kolom. Jika memiliki 1, 1. Matriks A, 3, 2, 1. Kemudian, dalam bentuk baris, matriks B dalam bentuk kolom, 3, 1, 0, maka A dikali dengan B. 3, 2, 1. Bisa kita kalikan di elemen yang pertama, 3A1, 3B1, 2A1, 2B, 1B2, dan 1, 3 dikali dengan B, 1, 3. Ya, maka hasilnya adalah 11. Kemudian, B dikali dengan A. Ya, maka hasilnya akan berbeda. Makanya, tidak semua atau perkalian dalam matriks, sebuah matriks itu dia tidak bersifat komutatif. Apabila A merupakan matriks persegi, maka matriks A kuadrat sama dengan 1 dikali 1. Atau matriks A dikali dengan A, dan seterusnya. Apabila A, B sama dengan matriks B, C, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan C, karena tidak berlaku sifat untuk penghapusan atau yang sama. Apabila AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Apabila AB sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa sebuah matriks A sama dengan 0 atau matriks B sama dengan 0. Terdapat beberapa hukum perkalian dalam sebuah matriks. A dalam kurung BC, maka AB dikali dengan C. Berikut juga A dikali dengan B tambah C, maka AB ditambah dengan AC. B tambah C dalam kurung dikali dengan A, maka B dikali A, kemudian C dikali dengan A, dan seterusnya. Perpangkatan dalam sebuah matriks. Sifat perpangkatan pada matriks sama seperti perpangkatan bilangan-bilangan untuk setiap bilangan real, di mana akan berlaku A kuadrat sama dengan A dikali A. A pangkat 3, A kuadrat dikali A. A pangkat 4, A pangkat 3 kali A, dan seterusnya. Tentukan hasil dari A3 dan A2. Bisa dilihat, A sama dengan min 1, 1, 2, dan 0, maka A kuadratnya adalah A dikali A. Maka min 1, 1, 2, 0, min 1, 1, 2, 0, maka hasilnya adalah 3, min 1, 2, min 2, dan 2. Hasil untuk A kuadrat. Kemudian untuk A3 berarti A dikali A kuadrat. A-nya tadi min 1, 1, 2, 0. Kemudian A kuadratnya adalah 3, min 1, min 2, dan 2, maka hasilnya kita kalikan min 5, 3, 6, dan min 2. Kemudian tentukan hasil dari pangkat matriks 2A kuadrat dengan 3A pangkat 3.
Jika matriknya itu adalah 2A pangkat 2 ditambah 3A pangkat 3. Matrik A-nya itu adalah min 1, 1, 2, dan 0. Tinggal kita mencari nilai A kuadrat, kemudian kita kalikan dengan 2. Tadi sudah kita peroleh bahwasanya A kuadratnya dengan matrik yang sama, nilainya adalah 3, min 1, min 2, dan 2. Tinggal kita kalikan dengan nilai 2 di depannya, 2A kuadrat. Maka hasilnya adalah 6, min 2, 4, dan 4. Begitupun untuk mencari nilai untuk A3. 3A pangkat 3. Maka kita harus mencari terlebih dahulu A pangkat 3. Tadi sudah kita dapatkan nilainya adalah min 5, 3, min 2, dan 2. Tinggal kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah min 15, 9, min 6, dan 6. 2A kuadrat ditambah 3A pangkat 3. Tinggal kita memasukkan nilai A 2A kuadrat 6, min 2, min 4, dan 4. Kemudian ditambah dengan nilai 3A pangkat 3, di mana nilainya tadi adalah min 15, 9, 6, min 6, dan 6. Maka hasilnya adalah 9, 7, min 10, dan 10. Terima kasih.